Saya percaya hidup kita ini ditetapkan Tuhan, ditentukan Tuhan. Tapi waktu tadi Bapak Pendeta Herman ngomong tentang garis tangan, refleks saya lihat tangan saya. Siapa yang begitu juga tadi? Dan saya lihat tangan saya, loh kok ada M-nya? Lah, tapi saya percaya saya ini ditetapkan untuk mulia, makmur, mujizat, ya kan? Dan saya percaya saya juga dari Surabaya Pak Herman. Dan saya percaya saya ditetapkan dari Surabaya sampai di Mahanaim. Makanya M di sini ya kan. Nah, gitu saudara ya. Tapi hari ini saya ambil satu topik dari setiap sumpah, 7 sumpah. Sumpah lawatan Roh Kudus saya ambil dari Yesaya 61. Yesaya 61 ayat yang pertama sampai ketiga. Roh Tuhan Allah ada padaku. Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik pada orang-orang sengsara dan merawat orang yang remuk hati, memberitakan pembebasan pada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Ayat ini ngomong tentang Roh Kudus yang dicurahkan dengan sangat masif, sangat ajaib, dan itu sudah dicurahkan atas setiap kita. Kita nggak sedang menunggu pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus itu sudah dicurahkan atas hidup kita. Tuhan Yesus berkata gini, nanti kalau Roh itu dicurahkan, bagianmu menerima. Seperti itu. Dan ayat ini berkata Roh Tuhan itu mengurapi kita. Mengurapi kita. Poin pertama saya mau berkata, ada anointing Tuhan, ada pengurapan Tuhan untuk setiap kita. Tapi apa gunanya pengurapan itu? Saya kasih poin ini, anointing is for appointing. Anointing is for appointing. Pengurapan itu diberikan untuk sebuah penugasan, untuk sebuah penunjukan. Pengurapan, ada banyak hamba Tuhan menerjemahkan, pengurapan itu apa sih? Urapan itu apa sih? Sebulan sekali kita didoakan diurapi di tempat ini. Tapi menurut saya, salah satu deskripsi pengurapan, menurut versi saya, pengurapan itu adalah sebuah capability, kapabilitas ilahi yang secara supranatural, secara ajaib ditanam, diinfuskan, dicangkokkan dalam hidup kita, disuntikkan dalam hidup kita, sehingga kita ini bisa mengerjakan sesuatu yang sebelumnya dari manusia kita nggak bisa lakukan. Saya sering cerita, saya ini backgroundnya orang nerd. Ngomong berdua aja, one to one aja, lari kemana-mana matanya. Ngomong di depan public speaking seperti ini, berkhotbah, menggembalakan. Saya yang dikonselingin aja nih. Jadi kamu mau cerita apa? Saya bingung mau cerita apa, gelagapan. Sekarang jadi orang yang mengkonseling. Itu sebuah hal, kemampuan yang dulunya saya nggak bakal bisa lakukan. Kalau di 16 kepribadian, saya itu ISTJ. ISTJ itu introvert. Dijabarkan salah satunya gini, orang yang kerjanya di library. Nata buku. Bacain buku, setuju saudara. Tapi hari ini kalau saya bisa ada di depan saudara, saya menggembalakan sebuah gereja, itu sebuah kemampuan yang sebelumnya nggak ada di Fendi. Tiba-tiba ketika Roh Tuhan itu mengurapi saya dan memberikan saya tugas untuk menggembalakan, untuk khotbah, untuk ngajar, tiba-tiba itu seperti muncul di dalam saya. Bapak Ibu pernah lihat film yang mutan-mutan begitulah, yang disuntik satu cairan tiba-tiba jadi kuat, jadi cepat. Huluk ya semacam itu. Nah,
Kira-kira pengurapan itu seperti itu. Tiba-tiba secara roh disuntikkan dalam hidupmu, di rohmu, engkau bisa melakukan sesuatu. Tapi itu namanya ability. Dan gak cuma ability, di dalamnya ada capacity. Yang namanya capability adalah gabungan antara ability and capacity. Kita ini tahulah, yang worship leader, yang singer, yang khotbah tahu. Khotbah di depan 50 orang, PD 20 orang, cell group 15 orang, dengan 100, 200, 500 itu beda. Itu. Khotbah di gereja saya sendiri dan khotbah di Mahanaim ini beda, saudara. Apalagi khotbah di bangsa-bangsa beda. Itu namanya ditantang apa? Capacity. Capacity. Nah, urapan itu makin besar, maka Anda akan makin expert, makin jago, makin fasih, makin tangkas dalam mengerjakan sesuatu, dan areamu, capacity-mu akan makin luas, makin besar. Nah, jadi urapan nggak diberikan cuma supaya Anda feels good. Feels good. Kalau kita ditumpangin, wah agak melayang-melayang gitu, ngefly gitu ya kan ya. Itu rasanya feels good di dalam sini. Urapan, pengurapan yang tiap bulan itu loh, tiap awal bulan Anda ditumpangin tangan. Bukan cuma membuat Anda feels good, diberkati, bukan. Tapi ada penugasan di balik setiap pengurapan Tuhan atas hidup kita. Nah, yang berikutnya, penugasannya apa? People oriented appointings. Satu penugasan, satu penunjukan yang berorientasi ujungnya orang, people, jiwa-jiwa. Roh Tuhan Allah ada padaku karena Tuhan mengurapi aku, Dia mengutus aku, appointing aku. Perhatikan ayat 1-3 itu Anda baca, saya bikin poin 1-7, saya boldin semua. Maka ketemu banyak sekali kata orang-orang. Menyampaikan kabar baik pada orang-orang. Lah kalau saya khotbah nggak ada orangnya, ya sama kaca ya latihan. Dan merawat orang. Saya berkata sama tim saya di Hananiel Cinta yang ngatur musik, ngatur sound system. Tugas utamamu bukan merawat alat. Iya, alat harus dirawat. Tapi tugas utamamu itu membuat jemaat nyaman, membuat jemaat bisa dengar khotbah dengan baik, nyembah dengan enak. Jangan dikerdilkan, jangan dikecilkan. Oh, tugasmu apa? Nyanyi. Tugasmu apa? Nari. Bukan, tugasmu operate mixer, bukan. Tugasmu lebih besar dari itu. Ketika engkau nyanyi, orang dijamah Tuhan. Ketika engkau menari, sayap kerupmu itu sayap kesembuhan. Orang disembuhkan. Ketika engkau operate mixers, engkau itu mengamplify kabar baik. Engkau mengamplify kebenaran. Dan itu penting, saudara. Dan bayangkan kalau yang operate mixer ini lagi dongkol sama yang WL. Selain Anda dikecilin, di mute, tapi mungkin kekesalanmu itu mempengaruhi gelombangnya yang ditangkap jemaat. Pengurapan diberikan dalam hidup kita untuk kita lakukan sesuatu yang memberkati, menyembuhkan, memulihkan, menolong, menghidupkan manusia, menghidupkan orang-orang, menghidupkan jiwa-jiwa, menyelamatkan jiwa-jiwa. Nah, itu people oriented appointing. Jangan pernah kecilkan kalau berdoa, Tuhan urapi aku buat tarianku hari ini, supaya nariku tidak salah. Itu. Tidak sekecil itu tugasmu. Tidak sesederhana itu tugasmu. Tidak sesederhana itu. Tuhan urapi aku supaya tanganku hari ini bisa main musiknya perfecto. Tidak ada chord yang lari.
Tugasmu, yes, itu perlu, but tugasmu tidak sesederhana itu. Tugasmu lebih besar dari itu. Tuhan mempercayakan jiwa-jiwa untuk ditenggelamkan dalam hadirat Tuhan lewat pelayananmu. Tuhan mempercayakan jiwa-jiwa buat diobati, disembuhkan, ditolong, dapat pembebasan di roh mereka. Ketika kita bersorak-sorai, ketika kita nari profetik, orientasinya harus selalu kepada jiwa-jiwa. Nah, masalahnya anointing itu kan kalau di Alkitab gambarnya itu bayangannya seperti minyak, bahan bakar. Minyak itu kan bahan bakarnya pelita, ketika dibakar bisa apinya menyala, minyaknya bisa berkurang. Waktu Tuhan Yesus dijamah sama perempuan yang pendarahan, Tuhan bilang ada urapan, ada kuasa yang keluar mengalir. Gitu. Karena itu pengurapan itu harus di-maintain. Karena itu bisa berkurang, bisa lepas gitu, bisa. Tapi kita percaya ada pengurapan yang tanpa batas. Kitab Sakaria kalau saya nggak salah lihat, saya ingat ada satu penglihatan yang dilihat, ada pelita yang kiri kanannya itu ada selangnya langsung ke pohon zaitun di kiri dan kanan. Nggak pernah drain, nggak pernah habis, mau khotbah berapa kali pun sehari, ya itu nggak pernah kekurangan, nggak pernah habis, selalu reveals. Tapi pengurapan kan juga bisa berkurang, nggak cuma ketika dipakai untuk pelayanan. Gak bisa keluar, gak cuma keluar ketika dipakai pelayanan. It's normal dan Tuhan akan review. Tapi ketika kita gak di posisi yang benar, gak punya hati yang benar, kita gak menjaga kekudusan mezbah, itu membuat pengurapan kita turun. Sampai suatu hari, beberapa orang appointingnya masih di tempat yang sama, kursinya masih didudukin, tapi dia mengerjakan semuanya sudah tanpa pengurapan. Appointing without anointing. 1 Samuel 16 ayat 14. Tapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Sekarang dia diganggu roh jahat yang daripada Tuhan. Now the spirit of the Lord hath turned away from Saul, and an evil spirit from the Lord tormented him. Saul itu masih dari ayat ini masih jadi raja kayaknya lebih dari 30 tahun. 20-an lah mungkin ya. Tapi masih lama loh. Masih puluhan tahun dia duduk di kursi singgasana pemerintahan jadi raja. Tapi roh Tuhan sudah mundur, sudah tidak ada pengurapan, pengurapannya sudah kering. Kadang orang tetap mempertahankan itu, tapi kalau dia mau jujur dan sejati dari hatinya, kondisi seperti itu tormenting, nyiksa. Anda pernah melayani pas lagi nggak oke lah. Khotbah pas lagi tidak oke. Ini mulut keluarnya keperucut terus, saudara. Keselip terus semua emosi sampah semua, dan revelation tidak muncul, rema tidak muncul. Kalau kita mau jujur di hati ini, tersiksa loh mengerjakan seperti itu. Kok ya sanggup 20 tahunan ngerjain seperti itu, roh Tuhan mundur daripadanya. Dan gak ada effort buat begging, please Holy Spirit, jangan ambil rohmu Tuhan daripadaku seperti yang dilakukan Daud. Daud tahu rasanya memegang appointing, penugasan, mengerjakan semua pelayanan, mengerjakan semua urusan kerajaan. Tanpa pengurapan itu menyiksa. Gak cuman hambar atau berat, bukan, menyiksa, tormented. Saul itu dikatakan, and the evil spirit from the Lord tormented. Tormented itu nyiksa, menderita. Jangan pernah
melayani tanpa pengurapan, itu menderita, itu menyiksa hidup kita. Mungkin ada nggak ya yang penasaran, kok ada ya roh jahat dari Tuhan? Ayat ini gimana sih? Saya coba pelajarin ayat ini. Menurut saya ilustrasinya yang menjelaskan tuh seperti ini. Roh Tuhan itu mundur. Anda tahu kalau roh Tuhan Anda di dalam kita, roh Tuhan itu ada di dalam kita. Iblis itu ngantri sebenarnya, nunggu kesempatan yang baik buat masuk, bener nggak? Ya kan? Nah ketika kita bilang gini, ketika roh Tuhan itu pergi, 7 roh jahat, bahkan 7 yang lebih jahat dari semula, itu masuk. Kira-kira itu gini loh, di belakangnya Saul itu sudah banyak roh jahat, nunggu. Ketika roh Tuhan mundur, pemimpin roh jahatnya bilang gini, kamu mundur, gua masuk. Nah roh Tuhan oke, berkata gini, oke, aku mundur kok, aku enggak tahan sama Saul, take your place. Ganti shift. Kira-kira seperti itu ilustrasinya, maka dikatakan roh jahat dari Tuhan. Roh jahat yang masuk merasukin Saul karena sudah ya ganti shift, gantian, minta izin, diizinkan seperti itu. Nah, sejak hari itu maka Saul mendengki Daud. Keesokan harinya roh jahat yang dari Allah itu berkuasa atas Saul sehingga dia kerasukan di tengah-tengah rumah sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Saul jadi takut pada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul dia telah undur. Yang saya mau tekankan di sini adalah ternyata Roh Kudus itu Tuhan. Roh Kudus itu mengurapi kita, tapi pengurapan ini dan keakraban kita, kekariban kita dengan pribadi ini ternyata sangat dipengaruhi dengan caramu melihat, memperlakukan orang lain. Kalau rohnya itu mengurapimu untuk sebuah penugasan yang ujungnya orang, people's oriented anointing, maka sikapmu ke orang, kalau engkau treat others people dengan cara-cara yang gak seperti yang dia mau, buah roh itu kan kasih toh. Kalau engkau punya kebencian itu opposite dari Roh Kudus. Engkau pelit dengan orang, padahal buah roh itu nature-nya Holy Spirit itu murah hati, generous. Anda selalu mengambil sikap kepada orang lain dengan sebuah sikap yang opposite dengan Roh Kudus. Itu membuat rohnya dan pengurapannya akan terhambat, akan berhenti ngalir dalam hidupmu. Ternyata gak bisa cuman jerit-jerit ke Roh Kudus, urapi aku, urapi aku, urapi aku. I want to know you, I want to hear your voice, aku mau dekat dengan engkau, tenggelamkan aku Roh Kudus. Itu satu sisi. Ternyata kekariban kita, kedekatan kita dengan Roh Kudus, bahkan pengurapannya seberapa besar, seberapa deep dalam hidup kita, itu juga dipengaruhi, bahkan ditentukan tentang dari cara kita memperlakukan orang lain. Saul mendengki pada Daud. Saul membenci Daud. Saul mengejar-ngejar Daud. Dan itu membuat rohnya mundur. Perhatikan caramu memperlakukan, men-treat orang, melayani orang. Karena itu akan menentukan seberapa dekat Roh Kudus itu bisa menyertaimu, bergaul dengan engkau dan mengurapi saya dan saudara. Yang berikutnya, ini ayat yang sebenarnya salah satu yang kami pakai di panggilan raja nanti di Sungai Yordan. Lukas 3 ayat 21 sampai 22. Suatu hari di Sungai Yordan, kata Yordan itu artinya turun atau dibawa ke bawah. Turun atau dibawa ke bawah. Bahkan beberapa mengatakan itu artinya sungai kematian. Sungai di mana benar-benar the lowest
titik terendah dalam hidup kita. Di titik terendahku. Kira-kira arti profetiknya seperti itu. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya dan terdengarlah suara dari langit, engkau anakku yang kukasihi, padamu aku berkenan. Titik terendah dalam hidup kita bisa jadi sebuah momen penentuan, momen yang ditetapkan Tuhan, di-create Tuhan untuk jadi momen kita menyatu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di Sungai Yordan itu menurut saya satu dari sedikit peristiwa di mana Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu hadir dan dimanifestasikan in the same time, in the same place. Di tempat yang sama, di waktu yang sama. Dan ketika jadi Yordan itu kita bisa artikan itu mungkin waktu titik terendah dalam hidupmu. Titik yang paling the lowest dalam hidupmu. Mungkin bukan lowest lah, tapi kalau engkau sedang dibawa di titik yang rendah, yang berat, yang susah dalam hidupmu. Itu bisa jadi Yordan buat engkau. Dan ketika engkau di titik, di poin-poin momen seperti itu, waktu-waktu yang seperti itu, pilih untuk berkenan. Pilih untuk berkenan sama Tuhan. Ketika engkau sedang dianiaya, engkau sedang dirugikan, sedang ditipu, sedang ditindas, itu waktu yang baik untuk engkau memberikan reaksi dan respon yang berkenan. Tiba-tiba surga akan terbuka, langit terbuka, Bapa itu bilang, kamu anakku, aku berkenan kepadamu. Itu di gambarnya burung, itu view-nya, point of view-nya itu Roh Kudusnya, merpatinya itu gambarnya. Jauh di bawah sana Sungai Yordan, ada Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan Roh Kudus tuh ngelihat kalau Anda bisa merespon di titik terendah dengan cara, dengan kata-kata, dengan hati, dengan sikap yang berkenan, itu kayak wow. Itu kayak jadi target utama untuk dia turun dan mengurapi. Roh Kudus seperti air. Kita sering digambarkan gitu ya, Roh Kudus itu seperti api, air, bukan air, bukan angin lah. Tapi dia punya sifat and characters seperti air, seperti angin, seperti api. Roh Kudus digambarkan seperti air. Pelajaran IPA, air mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Kalau engkau sedang di tempat yang rendah dalam hidupmu, di titik terendahmu, ekonomi lah, finansial, pelayanan, atau apapun, engkau habis make mistake dan engkau di banish, itu titik terendah mungkin. Dengar ini, Roh Kudus seperti air. Air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ketika engkau di titik terendah dalam hidupmu, itu sebenarnya mudah buat roh mengalir. Amin. Nah, ketika kau di titik terendah, seringkali kita ini pengennya racing up. Ketika Anda ditindas, ditipu, dianiaya, dibohongi, dicurangi, kita pengennya apa? Bales, bela diri, naik, ngeluh, pengennya membalas gitu. Pengennya mengangkat diri kita, membela diri, mengeluarkan segudang argumen, bahkan segudang ayat buat membela diri, menuntut orang, menuntut Tuhan, menuntut pemimpin, menuntut siapapun. Saya pernah ngalami masa-masa seperti itu. Jiwa ini pengennya melawan, kok ditindas terus gak enak, melawan. Yang saya rasakan, anehnya semakin saya ditindas dan saya marah, saya dicurangi dan saya marah, saya diperlakukan tidak fair dan saya marah, saya berusaha membela diri, saya berusaha melawan, ini yang saya rasakan. Saya merasa Roh Kudus menjauh. Bukannya turun tangan dan membelai saya, Roh Kudus menjauh. Roh Kudus menjauh. Kemarin tuh saya discuss dengan satu sahabat lah, telepon gitu. Besok kamu khotbah? Iya. Kamu mau khotbah apa? Ya mestinya tentang sumpah-sumpah ya ini ya. Sumpah-sumpah ini, 7 sumpah. Dan dia langsung berkata, kamu pasti sumpah Roh Kudus.
Itu udah kayaknya bukan, saya nggak bilang saya spesialisnya, tapi itu yang saya paling ngerti dari 7 sumpah. Gitu. Kayaknya saya paling ngerti deh dibandingkan yang lain gitu, dibandingkan 6 yang lain. Dan sekian tahun saya ini curious dengan Holy Spirit. Saya ceritain hati saya, Roh Kudus, I want to know you. I want to know you. Tapi ketika di titik terendah, saya berusaha melawan, saya berusaha membela diri, saya berusaha mengangkat diri saya berusaha menarik orang untuk membela saya. Saya merasakan pribadi ini nggak turun untuk membela saya, nggak turun untuk menolong, malah menjauh. Dan urapan itu getting drained and drainers. Karena itu cuman bisa ngalir di tempat tinggi, dari tempat tinggi ke tempat rendah. Nah, caranya adalah Yordan, ketika engkau dibawa Tuhan di tempat titik-titik yang momen-momen yang rendah, baptis, saudara. Baptis itu apa? Nyelam, delosor. Jangan berusaha mengangkat diri, jangan berusaha ngelawan, jangan berusaha fight. Anda ditekan ke bawah, Anda berusaha fight back ke atas. Jangan, tenggelamin dirimu, baptis. Kata baptiso itu artinya, wis mate bisa. Itu dah, if I die, I die. Udahlah Tuhan, baptisnya die for myself. Die for myself. Apa yang dimatikan? Keinginan marah, keinginan melawan, keinginan membela diri, keinginan mendapat pembelaan, itu dimatikan. Maka itu yang terjadi, Roh Kudus tuh lihat dari atas, wah ini sangat rendah ini. Udah dibawa titik rendah, dia makin delosor, makin merendah, nyelam sekalian. Itu langsung matanya tertuju pada Anda dan saya, dia akan menyergapmu dari tempat yang maha tinggi. How low can you go will define how far he could flow. Seberapa bawah, seberapa rendah kau bisa diturunkan. How low can you go? Itu menentukan seberapa jauh rohnya dan alirannya, sungainya, pengurapannya bisa ngalir dalam hidupmu. Seberapa jauh dia bisa membawa Anda dan saya dalam petualangan-petualangan baru dengan Roh Kudus. Kita belajar dari Simson, Hakim-Hakim 15 ayat 15. Maka berkuasalah Roh Tuhan atas dia. Kemudian dia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru, diulurkannya tangannya, dipungutnya, dipukulnya mati 1000 orang dengan tulang itu. Ketika Roh Tuhan ada atas Simson, dia ambil cuman senjatanya, cuman tulang rahang keledai, dia bunuh 1000 orang Filistin, dia bebaskan rakyatnya. Tapi ketika dia main-main dengan semua pengurapan itu, Roh Tuhan meninggalkan dia. Dia buta. Hakim-Hakim 16 cuman beda satu pasal. Satu pasal. Satu pasal. Untuk kau kehilangan roh itu dan dia pergi. Dan nasibmu berubah jadi begini. Ternyata gak butuh puluhan chapter kok. Itu bisa, engkau bisa jatuh lebih cepat dari engkau yang lebih cepat dari yang bisa engkau duga. Beda satu pasal. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggil Simson untuk melawak. Sumpahnya itu kan lawatan Roh Kudus. Mau lawatan apa lawakan? Mau lawatan atau lawakan? Kita mau lawatan. Tapi cuman beda satu pasal. Dari lawatan jadi lawakan. Tapi cuman beda sekian ayat. Ketika dia harus melawak dengan buta, dia dorong gilingan. Cuman gilingan muter terus, muter. Kadang orang-orang hidupnya kayak ini.
muter, effort dorong, ngelakuin sesuatu, push on, doing effort. Kerahkan tenaga, muter terus tiap hari, nggak ada result. Engkau push pelayanan. Doa lebih banyak lah, bahkan mungkin. Tapi kayaknya kalau problemnya adalah roh Tuhan minggir dari hidupmu, yang harus dikejar rohnya, bukan doing more efforts. Maka yang jadi adalah dorong, capek, keringetan, muter-muter, gak kemana-mana. Tapi hari itu ketika Simpson bilang gini, Tuhan, aku ini salah. Aku salah. Dan sekali, boleh enggak? Sebelum aku mati, sekali lagi boleh enggak? Tolongi aku, urapi aku, make me in my position. Dan di titik rendah, responmu menentukan. Menurut saya, bukan karena rambutnya sudah gondrong. Menurut saya, responmu, even ketika kau di titik rendah karena hukuman, karena you are banished, gitu. Responmu, loh pelayanan dicopot dari hidup kita itu kan memilukan dan titik terendah. Tapi kalau reaksimu benar, delosor baptis aku Tuhan. Cuman butuh sekian ayat, satu ayat Tuhan angkat lagi, Tuhan urapi lagi. Menurut saya bukan gondrong, bukan. Orang lihat dari yang kelihatan, tapi Tuhan ngelihat yang di hati. Dan sekali lagi di titik terendahnya, dia ubah lawakan jadi lawatan. Amin. Yang berikutnya, Yesaya 61 ayat 3, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Pohon tarbantin atau pohon oak itu salah satu pohon paling besar, paling tinggi. Kira-kira tingginya 20 sampai 35 meter. Di hutan Kalimantan tuh ada yang lebih tinggi, ratusan meter katanya. Tapi ini kalau di padang gurun 35 meter something kelihatan dari jauh. Nah, karena itu pohon ini sering dijadikan di Alkitab dijadikan sebagai acuan patokan tempat. Ya sama kalau Bapak Ibu nanya rumah saya, maka masuk Kemang Pratama lampu merah itu. Nanti kamu lihat KFC belok kiri, lurus saja itu. Nah, kira-kira gitu. Nah, caranya di Alkitab kalau Anda baca banyak ayat bilang gini, kamu mau tahu rumahnya Bapak Abraham, kamu ke kota Mamre. Ya, nanti kamu akan lihat pohon-pohon tarbantin ke sana. Karena kenapa? Pasti kelihatan. Kenapa? Dari padang gurun itu menjulang tinggi. Ketok, saudara, kelihatan. Itu kamu sampai di Mamre, pokoknya cari pohon paling gede tarbantin itu. Ke sana kamu akan ketemu kemahnya Bapak Abraham. Pohon tarbantin itu penunjuk arah, petunjuk tempat. Saul disuruh Samuel ke Tabor. Kemana Tabornya? Cari pohon tarbantin. Setelah itu belok gitu kan. Tarbantin di Saanaim, tarbantin di Sikem. Tuhan mau menjadikan Anda dan saya pohon tarbantin di keluargamu, di kotamu, di bangsamu, dimanapun kau berada. Kalau orang bingung arah, ini mesti gimana ya? Pokoknya kamu lihat yang paling tinggi itu. Nah, Anda jadi rujukannya. Amin. Anda jadi patokannya, jadi acuannya. Amin. Tuhan mau menjadikan engkau. Ini yang benar gimana? Lihat Fendi pokoknya. Tanya dia itu. Nah, Tuhan mau begitu. Amin. Nah, dan pohon tarbantin itu sering dicatat sebagai tempat perjumpaan manusia dengan Tuhan. Abraham ditemui Tuhan di dekat pohon tarbantin di Mamre. Ada Gideon. Gideon itu ditemui Tuhan juga di pohon tarbantin.
pohon tarbantin, tempat perjumpaan dengan Tuhan. Tadi kan engkau harus jadi pohon tarbantin ya. Kalau orang ketemu engkau saja, atau ketemu Tuhan, atau ketemu yang lain malah. Orang cari engkau harus ketemu Tuhan. Amin. Orang cari Anda dan saya harus ketemu Tuhan. Tapi pohon tarbantin, lembah tarbantin itu tempat raksasa-raksasa dikalahkan. Israel berhadapan dengan Filistin di lembah tarbantin. Goliat dikalahkan di lembah tarbantin. Tapi Absalom tersangkut rambutnya di pohon tarbantin. Anda akan jadi orang-orang yang kokoh berdiri, memegang teguh kebenaran. Dan orang-orang yang menghabisi setiap pemberontak, setiap yang durhaka, setiap yang mengkudeta, memberontak, pendurhaka, itu akan habis. Dan satu ayat, saudara. Mazmur 56 ayat 1-2. Untuk pemimpin biduan menurut lagu merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh. Miktam dari Daud, ketika orang Filistin menangkap dia di Gad. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak aku sepanjang hari, orang memerangi aku dan menghimpit aku. Ini salah satu momen terendahnya Daud. Ketika dia dikejar-kejar Saul, terus dia lari ke Filistin, dia pura-pura jadi orang gila. Nah, dia nulis lagu ini. Nah, dia tulis gini, untuk pemimpin biduan menurut lagu merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh. Di bahasa aslinya tuh beberapa orang menafsirkan itu nama komposernya. Saya gak hafal panjang banget. Kira-kira kalau mungkin ya ini Bang Holmes yang sangat mencintai Tuhan bla 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 gitu loh kira-kira. Nah, tapi somehow sampai di bahasa Indonesia dan ada beberapa bahasa yang lain itu ngomong gini. Menurut lagu dari merpati di pohon-pohon tarbantin. Merpati itu akan simbol apa? Roh Kudus. Di titik terendahmu, Roh Kudus itu akan menciptakan lagu. Nah, lagu ini yang saya pelajari ya. Ada beberapa jenis lagu, mungkin banyak tapi saya bahas 3 lah. Yang pertama, kita ini ada lagunya I give you more than a song gitu ya. I give you more than a song. Nah, lagu itu bisa cuma nyanyi, lirik dan nada. Tapi kata lagu, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk aku memuji-muji dia. Akar kata bahasa aslinya Hebrunya tuh syir. Syir, Arabnya mungkin syair. Syir itu artinya perjalanan. Journey. Ketika engkau punya perjalanan dengan Tuhan yang senada, selirik dengan lagunya, ya, itu kalau lagu patah hati, orang Anda lagi patah hati, nyanyi itu rasanya lebih menghayati. Lebih mantap, lebih nampol. Bener ya? Nah, tapi kalau ada nyanyi lagu, aku mencintai Tuhan dan engkau memang punya perjalanan cinta dengan Tuhan, asik saudara. Nah, yang kedua adalah mazmur. Mazmur itu dari kata samar. Artinya pruning. Seperti seperti carang anggur yang dirantingi, dipruning, dipotong supaya lebih lebat berbuah. Yang pertama tadi perjalanan. Jalan dengan Tuhan kayak Adam jalan di Taman Eden itu di hari sejuk. Enak, saudara. Enak. Tapi perjalanan seperti itu pun akan membawamu more than a song. Tapi yang kedua ini deepers. Ketika Tuhan kau izinkan motong dalam hidupmu. Motong sebuah hobi, sebuah kesukaan, jam tidurmu. Motong sebuah hubungan yang Tuhan tidak suka. Kau izinkan Tuhan motong, sakit gak? Sakit. Tuhan potong kesukaanmu, hobimu, ya scrolling dan semuanya dipotong. Nggak enak, lebih nggak nyaman.
Tapi itu melahirkan lagu yang lebih dalam, namanya Mazmur. Mazmur. Tapi ada yang lebih lagi dari itu, Miktam. Miktam itu cuman saya coba search di MySword cuman keluar 6 kali. Miktam itu artinya ukir, engrave. Miktam itu golden song. Golden song. Anda beli satu CD, kayaknya ada satu lagu yang paling golden songnya. Golden song. Nah, itu Miktam. Dan Miktam muncul di lowest moment, di darkest moment dalam hidupnya Daud. Sekali lagi responmu di tempat-tempat yang rendah dalam hidupmu, di momen-momen yang rendah dalam hidupku dan hidupmu akan sangat menentukan. Itu seringkali Tuhan itu mungkin ya menurut saya Roh Kudus tuh gini, aku tuh pengen lebih intek dengan engkau, tapi kalau kamu segini-segini aja aku gak bisa ngalir lebih jauh, maka aku harus press you down. Supaya dia bisa ngalir lebih jauh dari tempat tinggi ke tempat rendah. Di titik terendah Daud keluar Miktam. Tetap kuat seperti tarbantin di saat yang terendah. Ada Roh Kudus yang beri kekuatan dan keperkasaan. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis bukan pada loh batu, melainkan pada loh daging dalam hatimu. Miktam itu keluar kalau Tuhan kau izinkan ngukir di hati. Ngukir kebenarannya, ngukir hukumnya, engkau izinkan ngukir. Carang dipotong bisa tumbuh lagi. Satu hari waktu saya kecil, Tuhan itu jelas berkata, kamu terlalu banyak main game, delete semua gamemu. Saya hapus semua, saudara. Saat itu, akhirnya saya bayar dengan berdoa, baca Alkitab, cari Tuhan, oke lah saudara. Hari ini saya main game lagi loh saudara. Meskipun tidak se-addicted dulu, gitu. Itu kayak cuman buat meredakan tension aja lah. Tapi yang kalau dipotong bisa tumbuh. Tapi kalau diukir, nggak bisa hilang. Itu akan membekas, terukir di hatimu seumur hidupmu. Engkau bawa sampai kekekalan. Miktam saudara. Kita ini kan lagi nyanyi lagu 7 sumpah saudara ya. Siapa yang merasa menghafalkan itu luar biasa ajaib. Itu bisa jadi just a song yang kau berkata, aduh ngapalin aja udah puji Tuhan. Nyanyiin aja udah puji Tuhan, singer-singernya. Gitu. Saya perhatian singernya tuh masih buka handphone semua kan. Contekan semua, beberapa lah gak semua. Atau itu bisa jadi perjalanan nih ke Israel nih kita. Oh perjalanan 7 sumpah. Tapi itu apa bisa jadi lebih jauh lagi, sebuah mazmur yang more than just a journey, tapi satu perjalanan peristiwa pengalaman engkau diproses, dipotong, Tuhan engkau izinkan Tuhan motong, nyakitin engkau. Tapi apa itu bisa jadi miktam, jadi sebuah miktam yang sampai bukan cuma ngukir, ngukir di hati kita ini habis Israel kita gak nyanyikan lagi, kita akan nyanyikan terus gitu ya. Kalau miktam kan akan terukir dinyanyikan terus. Golden song. Gitu, lagu-lagu Batra, lagu Mahanaim ini kalau ada yang dari sekian tahun yang lalu kita nyanyikan, nah itu golden song kita. Gitu. Tapi apakah lagu ini benar-benar bisa jadi ukiran Tuhan, bahkan jadi sumpah buat kita? Itu kita harus berurusan, bekerja, mungkin mesti ndelosor lagi, mesti baptiso lagi, supaya dari tempat yang tinggi itu dia sambar kita. Saya tutup dengan ayat ini, Yesaya 61 ayat 7 sampai 8.
Kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu. Dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu, sebab aku Yahweh mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat, perhatikan, dan akan mengikat perjanjian abadi. Perjanjian abadi itu apa? Sumpah. Perjanjian kekal, sumpah. Yang udah gak bisa diganggu gugat. Dengan kamu. Kapan? Kadang-kadang itu terjadi saat engkau dirampas, dicurangi, ditindas. Dan kalau engkau gak membela dirimu, gak berusaha raise up, gak berusaha nanduk ke atas, dan engkau memilih jalan baptiso, Tuhan, aku akan turun, Tuhan. I will die for myself. Semua kemarahan ini, semua argumen ini, semua bantahan ini, semua ayat bahkan, aku pilih tidak keluarkan, tenggelam aja di laut, di sungai Yordan. Rohnya akan menyambar Anda dan saya. Amin. Mari pejamkan mata. Ku rindukan kau hadir di sini, ku rindukan rohmu mengurapi.